Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat puasa. Anggota kami peranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ulman Taufikul Azhar, NIM 17040-2007. Dan yang kedua ada Usla Humaida, dan yang ketiga ada Fitriani Dwi. Jadi, secara bahasa, puasa adalah saum secara bahasa Arab yang diartikan menahan diri dari segala suatu hal. Contohnya seperti makan, minum, syahwat, dan nafsu. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Usla Humaida. Nama saya Usla Humaida, NIM 1904020007 akan melanjutkan presentasi tentang puasa. Macam-macam puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib merupakan puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Contohnya, puasa Ramadan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, puasa kafarat, dan puasa nazar. Adapun dalil untuk puasa wajib dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ketiga, puasa makruh. Puasa makruh merupakan puasa sunnah yang dikerjakan dengan susah payah ketika kondisi tubuh sedang tidak sehat. Keempat, yaitu puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang dilakukan pada hari-hari yang tidak diperbolehkannya puasa. Contohnya, berpuasa ketika hari raya Idul Fitri. Mengapa Allah mewajibkan untuk berpuasa? Karena puasa merupakan bentuk tanggung jawab langsung dari hambanya kepada Allah. Hal ini merupakan aspek ibadah hablum minallah. Alasan dan keutamaan Allah mewajibkan untuk berpuasa adalah 1. Puasa merupakan perintah dari Allah. Kedua, puasa merupakan rukun Islam. Ketiga, dengan berpuasa kita akan bertakwa kepada Allah. Keempat, dengan berpuasa, kita dapat menghapuskan dosa dan menambah pahala. Dalam berpuasa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Berakal, balik, dan mampu melaksanakan puasa merupakan syarat wajib puasa. Kemudian, syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyiz atau mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari darah haid ataupun darah nifas, dan melaksanakan pada waktunya. Adapun rukun puasa yaitu pertama niat pada malam harinya, kemudian kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam berpuasa ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan disengaja, muntah dengan disengaja, melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid ataupun darah nifas, lalu gila, yang artinya jika seseorang sedang berpuasa kemudian pada siang harinya dia menjadi gila, maka puasanya dianggap batal. Yang terakhir yaitu keluar air mani dengan disengaja. Ketika berpuasa, kita dianjurkan untuk makan sahur di akhir waktu dan berbuka di awal waktu. Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan buah kurma
Atau jika tidak ada, maka minumlah air dan berdoalah. Dhahabat dhama'u wabtalatil ghuru'u wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Dwi Rahayu dengan NIM 1904020024. Tujuan dan fungsi puasa. Tujuan puasa secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, yakini menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu yang pertama, menjadi sarana pendidikan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu puasa merupakan pendidikan bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu puasa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap orang lain, sehingga muncul rasa empati terhadap orang lain dan saling tolong-menolong terhadap orang yang membutuhkan. Keempat, yaitu melatih untuk berbuat baik kepada orang lain. Kelima, yaitu melatih untuk bersabar. Keenam, yaitu mempertahankan hawa nafsu. Yang keenam, yaitu bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu makna spiritual puasa. Bagi kaum awam, puasa adalah sebuah upacara ritual keagamaan yang hanya menekan pada keabsahan secara lahiriah, yaitu tidak makan, minum, dan berhubungan seksual. Akan tetapi, bagi kaum spiritual, makna dimensi puasa sangatlah luas. Ia mencakup semua hal yang berkaitan dalam kehidupannya. Sesungguhnya, agama memberikan pedoman agar seorang dapat mengarungi kehidupan bersearah pada kebaikan. Maka di antara yang diajarkannya adalah dengan menahan hawa nafsu. Seorang harus mengarahkan kehidupannya dengan mengembangkan nafsu mutmainahnya, yaitu nafsu yang membawa kepada kedamaian, ketenangan, kesabaran, dan hal baik lainnya. Seirama dengan hal itu, maka nafsu amarah yang terwujud di dalam keangkar murkaan, merasa paling berkuasa, merasa paling hebat, dan segala nafsu yang terkait dengan keburukan harus dipangkas sesuai dengan kapasitas dirinya. Puasa yang mengajarkan spiritual, maka manusia diajarkan agar menjadi manusia yang baik, yaitu mengedepankan nafsu mutmainah atau nafsu yang membawa kepada kedamaian, ketenangan, kesabaran, dan hal-hal baik lainnya sesuai dengan fitrah manusia yang sebenarnya yang juga menginginkan kebaikan. Selanjutnya yaitu hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang di dalam dirinya, yang ada pada setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang yang tak mampu dan dituntunkan untuk membantu mereka dengan memperbanyak sedekah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita karena pertama, umumnya penyakit bersumber dari makanan, dan kedua, sebenarnya Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan, demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan pada soal makanan dan minuman.